Halo semuanya, perkenalkan saya Ibrahim. Izin untuk memberikan tutorial bagaimana sih cara menganalisis data rancangan percobaan di SPSS, dan rancangan percobanya itu adalah RAL faktorial, rancangan acak lengkap faktorial. Nah, rancangan acak faktorial itu adalah ketika kita memiliki faktor dua faktor atau lebih dengan asumsi bahwa rancangan acak yang kita pakai itu homogen. Sebelum kita masuk ke analisis datanya, kita harus menjadikan tabel datanya itu tabel seperti ini, teman-teman. Tabelnya harus masuk ke format long, jadi panjangnya ke bawah. Faktor 1 seperti 1500, 1250 dan sebagainya itu hanya di faktor 1 kolom, di kolom faktor 1. Terus U1, U2, U3 juga sama, hanya ada di dalam satu kolom. Dan nilai, yaitu angka hasil pengamatan, itu hanya dalam satu kolom juga. Harus dipastikan seperti ini ya teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis data. Lanjut, kita akan menjalankan ANOVA dua arah. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita mencet Analyze ke General Linear Model, terus kita pencet Univariate. Nah, kita masukkan nilainya ke dependent variable, fixed factor set. Kita masukkan faktor 1 dan faktor 2. Kita pencet Options, centang descriptive statistics, lalu centang estimates of effect size. Lalu pencet Continue, dan pencet OK. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan yang bakal kita baca itu yang paling bawah nih, yaitu Test of Between Subjects Effects. Nah, cara baca tabel ANOVA-nya gimana sih? Ini ANOVA ya teman-teman. Nah, caranya kita lihat di bagian sini, bagian sig. Nah, kalau misalnya sig-nya lebih dari 0,05, maka bisa kita anggap bahwa itu tidak signifikan. Sedangkan kalau kurang dari 0,05, maka bisa bilang itu signifikan. Yang kita dapat itu adalah, lihatnya di bagian faktor 1, faktor 2, sama faktor 1 kali faktor 2 ya. Dan di faktor 1 itu nilainya 0,165. Itu lebih besar dari 0,05. Dan faktor 2 kita dapatnya 0,219, lebih besar juga dari 0,05. Dan yang terakhir itu faktor 1 kali faktor 2-nya itu 0,073, lebih besar juga dari 0,05. Yang artinya semua variabel ini tidak signifikan ya terhadap variabel Y-nya. Kita balik lagi ke data ini. Oke, yang kita tahu sekarang adalah, aduh, ini ANOVA-nya kita mendapat kalau nilainya itu tidak signifikan nih, gitu. Berarti kita tidak usah melakukan uji lanjut, tapi kita harus tetap untuk menguji asumsi. Menguji asumsi itu kayak gimana sih? Uji asumsi itu adalah mengecek apakah ANOVA yang kita pakai itu valid atau enggak sih, bisa dipercaya atau enggak. Nah, cara untuk uji asumsi, kita harus mengecek yang pertama adalah outlier, yang kedua itu uji homogenitas seragam, dan yang ketiga adalah uji normalitas dari residual ANOVA-nya. Yang pertama yang kita perlu cek itu adalah box plotnya. Gimana cara ngecek box plotnya? Oke, ini teman-teman. Yang pertama kita pencet graph, terus kita pencet legasi dialog sampai bawah, dan kita pilih box plot. Karena kita rancangan acak lengkap faktorial dan punya X-nya banyak, kita pilihnya clustered, sama kita pilih summarize for groups of bases, lalu pencet define. Untuk variabelnya kita masukkan nilai. Untuk kategori aksis kita masukkan faktor utama kita, yaitu faktor 1. Dan untuk define clusters by, itu kita memakai faktor yang kedua. Nah, terus oke, kita pencet oke deh langsung. Nah, keluar nih teman-teman. Nah, ini lihat ini. Ini box plotnya. Nah, gimana cara baca box plotnya? Jadi, kalau di box plot ini terlihat bahwa dari visual ini gak ada interaksi yang kuat. Dilihat dari tidak nampaknya perbedaan mencolok antar box plot. Ini kan gak ada yang beda banget ya box plotnya, gak ada yang jauh-jauhan banget. Nah, ada beberapa outlier nih, titik-titik. Cuma titik-titik ini gak ekstrim.
masih dalam area-area box plotnya, jadi masih tidak bisa dibilang ini adalah outlier yang ekstrim. Emang wajar ada titik-titik seperti ini yang dekat-dekat karena box plot emang sedikit sensitif terhadap outlier. Jadi kita bisa anggap bahwa outlier di sini itu tidak ada atau masih normal dan bisa dipertimbangkan, tidak usah ditransformasi. Itu buat uji outlier. Jadi uji outliernya sekarang terpenuhi. Lanjut, itu adalah uji homogenitas. Kita memakai uji Levene. Caranya gimana? Kita pencet analyze, kita pencet general linear model, kita pencet univariate, sama kayak yang tadi si ANOVA, cuma bedanya kita ke option. Nah, kita akan centang homogeneity test, dan kita tidak usah centang estimates of effect size. Dah, dua ini aja, descriptive statistik sama homogeneity test. Lanjut ke continue dan oke. Kita cari yang tulisannya Levene's test. Nah, ini Levene's test of equality of error variance. Nah, cara bacanya itu kita melihat bahwa di sig apakah nilainya 0,05. Kalau misalnya lebih dari 0,05, kita bisa asumsikan geragamnya homogen. Dan ternyata semuanya lebih dari 0,05, teman-teman. Jadi bisa diasumsikan bahwa geragamnya homogen, memenuhi ragam juga berarti ini. Lanjut yang terakhir. Oke, jadi untuk langkah terakhir itu adalah uji normalitas. Kita cek uji normalitasnya. Nah, caranya adalah kita mendapatkan residual ANOVA-nya dulu. Caranya gimana? Pencet analyze. Sama kayak tadi, general linear model univariate. Nah, bedanya tanpa pencet option hal sebagainya, kita langsung pencet save. Nah, setelah pencet save, kita centang under standardized residuals yang bagian sini. Oke, kita pencet continue. Lanjut pencet oke. Nah, di sini bakal keluar ada res 1 ya. Res 1 ini. Nah, di mana aja gak apa-apa. Kita gak usah namanya dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita uji normalitas residual kita gimana? Kita pencet analyze, terus pencet descriptive statistics. Nah, ini. Terus lanjut ke explore. Nah, masukkan res 1 nilainya nih, residualnya ke dependent listnya. Diseret aja. Terus klik plot, centang normality, plot speed test, oke. Terus pencet continue dan oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini Shapiro-Wilk testnya. Nah, sama Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk testnya signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Di sini 0,200, di sini 0,640. Maka bisa dianggap bahwa residualnya berdistribusi normal. Tadi kita sudah cek outlier, kita sudah cek tes normalitas, dan kita sudah cek tes homogenitas. Semuanya memenuhi uji asumsi. Maka dari itu, kita bisa mengasumsi bahwa hasil ANOVA yang tadi itu valid, teman-teman. Hasil ANOVA yang tadi itu berarti emang memenuhi bahwa variabel faktor 1 dan faktor 2 ini tidak signifikan terhadap nilainya, terhadap faktor dependennya. Begitu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.